Video ini disusun oleh kelompok 7 dan kelompok 8. Anggota kelompok 7 terdiri dari Adam Priambodo, Audriela Rucim, Bismi Yasinta, dan Deira Permata. Kemudian Jihan Latifa Iklima, Rahadianti, dan Salsa Bila Utami. Adapun anggota kelompok 8 terdiri dari Alia Maulida, Hamsa Rana, Nur Aini, dan Nur Azizah. Kemudian Rafif Mu'afa, Safira Alifa, dan Sheila Melinia. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme tahun ajaran 2020-2021. Lokasi pengambilan gambar yang dilakukan oleh kelompok 7 dan 8 meliputi Jakarta oleh Jihan, Bogor oleh Rafif, Audriela, dan Rahadianti, Depok oleh Konsa, Sheila, Deira, dan Bismi, Tangerang oleh Adam, Bekasi oleh Salsa, Syafira, dan Alia, Cirebon oleh Aziza, dan Yogyakarta oleh Aini. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah penonton memiliki pemahaman yang luas tentang keanekaragaman cendawan. Yang kedua, penonton dapat mengetahui jenis cendawan yang tumbuh di substrat yang berbeda-beda. Ketiga, penonton dapat mengetahui cara pengambilan sampel cendawan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, penonton dapat mengidentifikasi struktur dari cendawan. Cendawan atau jamur merupakan organisme yang bersifat heterotrof dan tidak berklorofil serta tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Jamur bereproduksi dengan cara vegetatif dan generatif. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga dalam mencari makanannya dengan cara mengambil zat-zat organik dari lingkungan atau dihasilkan oleh organisme lain yang diambil melalui hifa dan miseliumnya. Jamur berperan dalam keseimbangan lingkungan, yaitu sebagai dekomposer. Sebagai dekomposer, jamur mengeluarkan sisa sel organisme yang telah mati sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisme lain. Nah, tubuh buah dari cendawan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya loh. Secara umum, perbedaan tersebut dapat diamati secara langsung, yaitu terdapat tudung atau pileus, lamela atau gills, cincin atau annulus, tangkai atau stipe, cawan atau volva, dan miselium. Perbedaan ukuran, bentuk pileus, warna, dan tangkai dapat memudahkan untuk identifikasi. Selanjutnya, pertumbuhan cendawan dapat disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan, seperti kelembapan, suhu, intensitas cahaya, dan pH. Jamur baik ditemukan pada saat musim hujan, biasanya menempel pada kayu-kayu lapuk, serasah dedaunan, dan pohon-pohon yang tumbuh. Selanjutnya ada divisi jamur. Yang pertama ada Ascomycota, yang kedua ada Deuteromycota, yang ketiga ada Zygomycota, yang keempat ada Basidiomycota. Habitat atau substrat. Habitat cendawan berada di darat dan di tempat-tempat yang lembab, seperti batang pohon yang masih hidup atau sudah mati, serasa kayu yang lapuk, ataupun tanah. Meskipun demikian, banyak pula jenis jamur atau cendawan yang hidup pada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau air tawar. Selain itu, cendawan dapat hidup di lingkungan asam, misalnya pada buah yang memiliki rasa asam. Pada umumnya, pertumbuhan cendawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor substrat, kelembaban, suhu, derajat keasaman substrat atau pH, dan senyawa-senyawa kimia di sekitar lingkungannya. Substrat merupakan sumber nutrisi utama bagi cendawan yang diperlukan untuk pertumbuhan secara maksimal. Substrat dapat berubah menjadi nutrisi setelah jamur mengekskresi enzim ekstraseluler yang dapat mengurai dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Akan tetapi, dengan catatan bahwa jamur harus memiliki enzim yang sesuai dengan komposisi substrat. Substrat dapat ditemukan pada pohon atau kayu yang telah lapuk maupun serasa dedaunan yang sudah terurai dengan tanah. Sehingga pada media tersebut, jamur atau cendawan dapat tumbuh secara maksimal. Berikut merupakan beberapa sampel cendawan yang didapatkan oleh kelompok 7 dan 8 di berbagai substrat.
seperti batang pohon yang telah mati, batang pohon yang masih hidup, tanah, maupun kayu yang telah lapuk. Sebelum melakukan pengambilan sampel, jangan lupa untuk menyiapkan cutter, penggaris, dan alkohol. Dan juga jangan lupa untuk memakai masker dan sarung tangan.
Cendawan merupakan jamur yang memiliki tubuh buah besar dan dapat diamati secara langsung. Identifikasinya dengan memerhatikan ukuran, bentuk pileus, warna, dan keberadaan tangkai atau stipe. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu kelembapan, suhu, intensitas cahaya, dan juga pH. Cendawan dapat dikonsumsi dan juga merupakan dekomposer yang baik sehingga berperan dalam mengatur keseimbangan lingkungan. Kelompok 7 dan 8 berhasil mendapat 17 cendawan dari 14 lokasi yang berbeda dengan rentang kelembapan 60% sampai 85%. Cendawan ditemukan menempel di tanah basah dan batang pohon berkayu yang masih tumbuh maupun telah lapuk. Setelah menyaksikan video ini, kami berharap semoga audiens dapat mengetahui keanekaragaman mikroorganisme bumi yang ditemukan, salah satunya cendawan, dapat mengetahui distribusi habitat dari cendawan yang ditemukan di lingkungan di sekitaran, dapat melakukan teknik sampling pada cendawan dengan tepat, serta dapat mengidentifikasi karakteristik morfologi pada cendawan.